mau semester 3 atau di semester 2 akhir dia baru berangkat ke Jepang. Nah, sekarang kalau misalnya nih kita udah ngirim berkas, terus habis itu kita dapat email gitu kan, selamat Anda lolos tes berkas. Selanjutnya tahapnya apa? Tes tulis. Tes tulis. Tes tulis. Apa tuh? Apa aja yang dites? Tes tulis itu tergantung ya, dia mau ngambil jurusan apa dulu. Jadi kan S1 tuh terbuka untuk 3 jurusan. Jadi IPA pun dibagi 2. IPA yang fisika dan IPA yang bio. Jadi kayak IPA fisika tuh kayak teknik-teknikan lah jurusannya, teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, bla bla bla. Terus yang satu lagi itu yang biochemical. Itu kayak jurusan IPA yang apa ya, pertanian, teknik kimia, terus udah gitu pertanian, terus apa? Biotek, terus agriculture, pokoknya kayak gitu-gitu. Nah itu IPA yang 2. Sama satu lagi IPS. IPS tuh ekonomi, hukum, ya apa jurusan IPS? Sejarah. Nggak tahu ya. Anak itu dicek, kembali dicek di link di bawah ini. Untuk detailnya bisa dicek di link di bawah ini. Oke. Terus tes tulisnya itu biasanya dari yang ngirim berkas, terus dikerucutin tes tulis itu kira-kira rasionya berapa nih? Nah, kebayang nggak? Bukan kebayang, data tuh ada. Data tuh ada. Jadi yang daftar itu sekitar 2.000 sampai 3.000-an. Itu Seluruh berkas Nusantara. Iya, ya daftar berkas. Sabang sampai Merauke. Oh iya, 2.000 sampai 3.000-an. 2.000 sampai 3.000-an. Yang memenuhi lolos ya, dipanggil untuk ujian tulis itu sekitar 500 sampai 600. Seperempat lah ya. Abis ujian tulis, lolos, selanjutnya ujian tulis itu tempatnya ada macam-macam. oh tempatnya banyak, 4 tempat. Iya. Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar. dan Makassar. Oke. Dah, terus selesai ujian tulis. Terus habis itu mereka kira-kira nunggu berapa lama nih sampai selanjutnya? Jadi ujian tulis itu dilakukan di bulan Juli akhir. Biasanya seperti itu. Habis wisuda tuh ya, habis wisuda selesai. Terus udah gitu pengumumannya itu di bulan Agustus. 1 bulan sesudah itu. Ujian tulis nih 500-an, ke interview itu yang lolos berapa? 25. Wow. Maksimum 30. Ya. Langsung kekat banyak ya. Semangat. Okay. Nah, di sini tempat keahliannya Ibu Kirana, karena Ibu Kirana itu udah berapa tahun, Bu? Mungkin bagi mereka yang sekarang udah di Jepang juga pernah kali tatap muka sama Bu Kirana. Sebagai interviewer nih, pasti kan gak bisa spoiler banyak dong, ya kan? Tapi secara general aja, 30 nih masuk jedeng gitu kan. Terus habis itu interviewernya selain Ibu ada siapa lagi? Ada orang Jepangnya. Ada orang atasnya Jepangnya. pendidikannya. Atas pendidikan, berapa orang tuh kira-kira satu panel? 2 sampai 3. 2 sampai 3 orang. Interview menggunakan bahasa English, karena kan mereka belum bisa bahasa Jepang. Kalau mereka bisa bahasa Jepang, kita prefer bahasa Jepang. Sekaligus untuk melihat ya si anak ini. Oh, Ibu juga selama interview pakai bahasa Jepang bisa? Tergantung anaknya. Kita tanya mau apa, prefer pakai bahasa Jepang atau pakai bahasa Inggris gitu. Karena orang Jepangnya kan nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi orang Jepangnya bisa bahasa Inggris kan? Tapi nggak usah khawatir. Kalau misalnya yang kita lihat itu bukan kemampuan bahasa. Jadi interview itu bukan kemampuan bahasanya yang kita lihat. Kalau misalnya ada anak yang memang dia bahasa Jepangnya belum bisa dan bahasa Inggrisnya juga nggak lancar, nggak usah khawatir. Dia bisa menjawab. Ada kita interview lakukan dengan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya nanti Umi akan terjemahkan ke orang Jepang itu in Japanese gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi interview bukan kemampuan berbahasa, tapi kita lebih pengen menggali potensi anak dan latar belakang kenapa dia pengen kuliah ke Jepang. Nah itu emang harus jelas ya, harus Iya, tahu kenapa itu Jepang. Nah, Jadi bisa 30 nih. Sekali masuk ruangan, apakah itu one on one? Enggak, 5. Kalau yang S1 5 orang. Per 5 orang 4 masuk? atau 5 orang. Oke, terus? Jadi kita bikin kayak small discussion gitu. Oke, terus udah nih 5 orang masuk. Terus small group discussion. 5 orang masuk, terus habis itu mulai ditanya tuh. Ya kita pengen gitu. Di situlah kita menggali kenapa kamu pengen kuliah ke Jepang gitu kan. Kenapa nggak di Indonesia yang pertama? Itu basic ya, pasti dimanapun pasti ditanya lah ya. Terus apa yang mereka mau pelajari? Kita juga pengen tahu jurusan apa ya? Jurusan apa dan kenapa? Jadi nggak berhenti saya mau belajar ini, tapi kita pengen tahu kenapa. Dan itu penting ya, alasan itu penting karena disitulah kita bisa mengukur kekuatan tekad dan apa ya namanya potensi anak ini gitu loh. Sekarang misalnya nih kakak yang jadi orang yang diinterview gitu kan, terus kakak bilang, oh iya saya pengen ke Jepang karena dari kecil saya tuh suka banget baca One Piece gitu. Nah itu kira-kira kalau dinilai jawabannya gimana nih? Yang dari situ saya belajar tentang kekeluargaan,
tentang budaya Jepang, bahasa Jepang, harmoninya orang Jepang, ingin bekerja nakama gitu kan. Nah itu gimana? Ya nggak apa-apa, itu sebagai jawaban awal kan. Setelah itu kita akan tanyakan, kamu mau ngambil jurusan apa nih ke sana? Kalau misalnya dia memang ngambil jurusan yang related misalnya tentang culture gitu kan, itu berarti ada hubungan ya. Tapi kalau misalnya dia yang sama sekali berbeda, itu mohon maaf agak nggak nyambung antara One Piece dengan misalnya dia mau ngambil teknik nuklir gitu ya. Setahu nih One Piece di laut gitu kan. Kita pengen tahu si anak ini itu sejauh apa sih gitu loh, apa ya kekuatan tekadnya atau apa yang udah dia persiapkan sebetulnya untuk ngambil jurusan itu ke Jepang gitu. Setelah itu kita tanya, setelah kamu lulus mau ngapain nih gitu kan. Dari ya kan kita ngasih beasiswa tuh sebetulnya kita maksudnya Maxti ya, pihak Jepang itu ngasih beasiswa itu kan ke anak-anak, bukan ke negara Indonesia. Ke negara Indonesia.